Sebelum mendengar suaraku di sini, dalam membacakan cerita, aku mohon tolong banget subscribe channel Tabir Gaib ini dulu ya. Makasih. Malam merayap pelan di sebuah desa kecil yang terletak di tepian hutan lebat. Di tengah kegelapan, berdiri megah rumah Surya Atmaja, joglo besar dengan tiang-tiang kayu jati yang menjulang kokoh. Rumah itu tampak berbeda dari kebanyakan rumah di desa, terlalu besar, terlalu mewah, dan terlalu sunyi. 2 tahun lalu, Surya hanya seorang petani biasa, hidup sederhana dengan sawah sepetak dan rumah bambu reot, peninggalan orang tuanya. Namun tiba-tiba saja, keberuntungannya berubah. Dalam waktu singkat, ia membangun rumah besar, membeli tanah luas, dan menggaji banyak pekerja. Setiap panennya selalu melimpah, bahkan ketika sawah orang lain gagal. Tak ada yang tahu dari mana kekayaan itu berasal. Orang-orang desa hanya bisa berbisik di balik pintu tertutup. Ada yang bilang Surya mendapat warisan dari kerabat jauh. Ada juga yang mengatakan ia memenangkan judi besar di kota. Tapi sebagian besar warga percaya pada satu hal, Surya telah melakukan pesugihan. Tak mungkin seorang petani tiba-tiba jadi sekaya itu tanpa bantuan makhluk halus. Kalau memang kerja keras, kenapa cuma dia yang berhasil? Pernah dengar cerita, orang-orang yang kaya mendadak, tapi keluarganya menghilang satu persatu? Desas-desus itu semakin santer ketika orang-orang yang bekerja di rumah Surya mulai mengundurkan diri satu persatu. Mereka tidak mengatakan alasannya, hanya meninggalkan rumah itu dalam keadaan ketakutan. Surya hidup bak seorang bangsawan. Pagi hari, ia duduk di beranda rumahnya, menikmati teh panas dan kemenyan yang selalu dibakar di pojok teras. Setiap hari, ia memakai pakaian bersih dan rapi, rambutnya selalu tersisir rapi, dan wajahnya bersih tanpa kerutan. Tak ada yang menyangka bahwa lelaki berusia 50-an itu pernah hidup susah. Di rumahnya, ia mempekerjakan 5 orang pembantu. Semuanya bekerja dalam diam, seolah takut berbicara terlalu banyak. Salah satunya adalah Parni, perempuan paruh baya yang sudah bekerja sejak rumah itu dibangun. Dialah satu-satunya yang bertahan, meski matanya sering memancarkan ketakutan yang tak terucapkan. Suatu hari, Gendis, adik ipar Surya, datang berkunjung. Ia adalah janda dari adik perempuan Surya yang meninggal 3 tahun lalu. Gendis selalu merasa ada yang janggal dengan perubahan kakak iparnya. Mas Surya, aku tidak pernah melihatmu pergi ke kota, tapi rumah ini selalu dipenuhi barang-barang mahal. Dari mana semua ini? Tanyanya suatu malam saat makan bersama. Surya hanya tertawa kecil, menyesap tehnya sebelum menjawab. Rezeki itu datang dari mana saja, Gendis. Yang penting kita bersyukur. Gendis menatapnya curiga. Sejak dulu, Surya bukan tipe orang yang suka bekerja keras. Ia lebih suka duduk-duduk di warung kopi, membicarakan politik desa, atau sekadar mengawasi orang lain bekerja. Bagaimana mungkin seseorang seperti itu bisa tiba-tiba menjadi kaya raya? Malam itu, setelah selesai makan malam, Gendis memutuskan untuk menginap. Ada firasat yang mengganggu pikirannya, seolah ada sesuatu yang disembunyikan di balik dinding rumah megah ini. Saat semua orang sudah tidur, Gendis terbangun oleh suara aneh. Bisikan lirih yang terdengar dari arah belakang rumah. Ia bangun perlahan, lalu berjalan ke jendela untuk mengintip. Di pekarangan belakang, ia melihat bayangan seseorang berdiri kaku. Sekujur tubuhnya besar dan gelap, lebih tinggi dari manusia biasa. Matanya merah menyala seperti bara api. Gendis menahan napas. Tubuhnya gemetar, tapi ia tak bisa berpaling. Sosok itu berdiri di dekat pohon randu tua, diam, tanpa bergerak. Saat Gendis berkedip, makhluk itu sudah menghilang. Ia buru-buru menutup jendela dan kembali ke tempat tidur, memeluk dirinya sendiri dalam kegelapan. Pagi harinya, ia mencoba bertanya kepada Parni. Mbok, semalam aku melihat sesuatu di belakang rumah. Apa pernah terjadi hal aneh di sini? Parni mendadak pucat. Tangannya gemetar saat ia mencuci piring. Mbak Gendis, kalau masih sayang nyawa, jangan terlalu banyak bertanya. Ada hal-hal yang lebih baik tidak kita ketahui. Bisiknya lirih.
Gendis, terdiam, ada sesuatu yang disembunyikan di rumah ini. Semakin hari, kejadian aneh semakin sering terjadi. Parni pernah mengeluhkan bahwa setiap malam ia mendengar suara langkah kaki berat di dalam rumah, padahal semua orang sudah tidur. Bau anyir seperti darah sering muncul tiba-tiba di ruangan tertentu, terutama di gudang belakang yang selalu dikunci. Suatu malam, salah satu pembantu bernama Warji berlari keluar dari rumah sambil berteriak. Matanya melotot, tubuhnya gemetar seperti habis melihat hantu. Ia langsung pergi ke rumahnya dan tak pernah kembali. Keesokan paginya, warga desa heboh dengan cerita Warji. Ia mengaku melihat Surya berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata di dalam gudang. Dia tidak sendirian di rumah itu. Ada makhluk lain yang lebih berkuasa darinya. Katanya ketakutan. Setelah kejadian itu, para pembantu lain ikut mengundurkan diri. Hanya Parni yang tetap tinggal, entah karena keberanian atau karena ia tak punya pilihan lain. Di sisi lain, Gendis semakin yakin bahwa kakak iparnya menyimpan rahasia besar. Ia tak bisa diam saja. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Malam itu, ia memutuskan untuk mengikuti Surya diam-diam. Malam turun dengan pekat di desa Karangjati. Udara dingin menusuk, membawa bisikan angin yang meliuk di antara pepohonan hutan. Langit tampak kelam tanpa rembulan, seolah menyembunyikan sesuatu yang tak boleh disaksikan oleh manusia biasa. Di sebuah rumah besar bergaya joglo, Gendis duduk di tepi jendela, menanti dengan waspada. Ia telah melihat banyak keanehan sejak tinggal di rumah kakak iparnya, Surya Atmaja. Bau anyir yang muncul tiba-tiba, suara langkah kaki tanpa wujud, hingga cerita tentang para pembantu yang melarikan diri dengan wajah ketakutan. Namun, malam ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih mencekam. Di kejauhan, terdengar derit pintu terbuka. Gendis menahan napas, mengintip dari balik kelambu. Di halaman rumah, ia melihat bayangan Surya melangkah perlahan, membawa sebuah bungkusan kain putih yang digendong di lengannya. Langkah Surya sangat hati-hati, seolah takut terdengar seseorang. Napasnya berat, dan dari sorot matanya, tampak ada ketegangan yang tak biasa. Gendis segera menyambar selendangnya, lalu keluar dari kamar tanpa suara. Ia mengikuti kakak iparnya dengan jarak yang cukup aman. Surya berjalan melewati pematang sawah, kemudian masuk ke jalan setapak yang menuju hutan. Gendis semakin waspada. Kemana ia pergi di tengah malam begini? Perjalanan itu terasa panjang dan mencekam. Gendis harus bersembunyi di balik batang pohon agar tidak ketahuan. Setelah melewati pepohonan besar dan akar-akar yang menjalar seperti ular, ia melihat sebuah tempat yang tampak lebih gelap dari bagian hutan lainnya. Di tengah area yang kosong, berdiri sebuah sumur tua dengan bibir batu yang sudah ditumbuhi lumut tebal. Sumur itu dikelilingi pohon randu yang menjulang tinggi, akar-akarnya mencuat dari tanah seperti tangan yang mencengkeram sesuatu. Surya berhenti di depan sumur. Ia meletakkan bungkusan putih di tanah, lalu membuka isinya. Gendis terkejut ketika melihat sesajen di dalamnya, kepala ayam hitam, kemenyan, dan sebongkah daging segar yang masih berlumuran darah. Surya mulai merapalkan mantra dalam bahasa Jawa, kuno. Suaranya rendah, tetapi bergetar, seolah-olah ia berbicara kepada sesuatu yang tak terlihat. Hei Sang Danyang, aku datang membawa sesajenmu. Aku menepati janjiku. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Ranting-ranting pohon berderak seperti ada sesuatu yang bergerak di antara mereka. Dari dalam sumur terdengar suara gemuruh, seperti air yang mendidih. Lalu, sesuatu muncul dari dalam sumur. Gendis menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan yang hampir lolos dari tenggorokannya. Sebuah sosok besar perlahan naik dari dalam sumur, tinggi dan hitam pekat. Tubuhnya diselimuti bayangan, dan dari wajahnya hanya tampak dua mata merah membara yang menatap tajam ke arah Surya. Makhluk itu bukan manusia, bukan pula binatang. Ia adalah Danyang, penguasa sumur tua itu. Tumbal terakhir yang kau berikan tidak cukup, Surya. Suara Danyang terdengar dalam, berat,
dan bergema di seluruh hutan. Surya menelan ludah, wajahnya semakin pucat. Aku sudah memberikan semuanya. Danyang bergerak lebih dekat, tubuhnya yang besar membuat udara di sekitar terasa semakin mencekik. Aku tidak bisa ditipu manusia, kau tahu perjanjiannya. Tanpa tumbal baru, kekayaanmu akan lenyap, dan kau akan kujadikan gantinya. Surya mundur selangkah, tangannya gemetar. Aku butuh waktu. Aku pasti akan membawa tumbal baru, katanya. Dengan suara putus asa, Danyang diam sejenak, lalu perlahan mundur ke arah sumur. 3 hari, Surya. Jika dalam 3 hari kau tidak membawa penggantinya, nyawamu yang akan kuambil. Lalu dalam sekejap, sosok hitam itu menghilang, menyisakan kepulan asap hitam dan bau menyengat seperti bangkai yang membusuk. Surya jatuh terduduk, napasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat. Ia tampak seperti orang yang baru saja kembali dari neraka. Dari balik pohon, Gendis bergetar ketakutan. Ia telah melihat sesuatu yang seharusnya tak disaksikan oleh manusia biasa. Surya bukan sekadar kaya mendadak karena keberuntungan. Ia telah membuat perjanjian dengan Danyang Sumur Tua, menjual jiwanya untuk mendapatkan harta. Dan kini, waktunya hampir habis. Dengan langkah pelan, Gendis berbalik dan berjalan menjauh dari tempat itu, memastikan bahwa Surya tak menyadari keberadaannya. Namun, satu hal kini jelas baginya, Surya akan mencari korban. Dan Gendis tahu, ia harus menghentikannya, sebelum semuanya terlambat. Pagi yang biasanya tenang di desa Karangjati mendadak berubah menjadi lautan kecemasan. Tangis histeris terdengar dari sebuah rumah sederhana di tepi desa. Sarmi, seorang janda miskin, berlari ke sana kemari, memanggil nama anaknya dengan suara serak. Bagas, bocah 8 tahun yang menjadi satu-satunya kebahagiaan Sarmi, menghilang tanpa jejak sejak semalam. Warga segera berkumpul, berusaha menenangkan Sarmi yang sudah nyaris pingsan karena menangis. Aku melihat Bagas sore kemarin, dia bermain di dekat rumah Pak Surya, kata seorang bocah lain dengan wajah ketakutan. Benarkah? Tanya seorang warga. Apa mungkin dia tersesat? Tidak mungkin, jawab yang lain. Bagas anak cerdas, dia tak mungkin pergi jauh sendirian. Perlahan-lahan, kecurigaan mulai mengarah ke satu titik. Surya Atmaja. Di rumah besar itu, Surya duduk diam di beranda. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, seperti orang yang kurang tidur. Matanya kosong, sesekali menatap ke kejauhan, ke arah sumur tua di tengah hutan. Ia merasa seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari sana. 3 hari, Surya. Suara berat itu masih terngiang di kepalanya. Ia tak bisa menghilangkan perasaan bahwa seseorang atau sesuatu sedang mengawasinya. Surya menarik napas panjang, mencoba mengusir ketakutan yang menyelinap di hatinya. Bagas seharusnya cukup untuk menunda kutukan Danyang. Namun, kenapa ia masih merasa gelisah? Sementara itu, Gendis menyusuri jalan desa dengan langkah cepat. Kecurigaannya terhadap kakak iparnya semakin kuat setelah mendengar berita tentang hilangnya Bagas. Ia ingat bagaimana malam itu, Surya kembali dari hutan dengan wajah pucat. Dan pagi ini, tatapan kosongnya semakin membuat Gendis yakin bahwa ada yang tak beres. Saat Gendis sampai di rumah Surya, ia mendapati beberapa warga sudah berdiri di depan joglo besar itu. Kami ingin bertanya, Pak Surya, kata seorang lelaki tua bernama Marto. Ada yang melihat Bagas terakhir kali bermain di dekat rumah ini. Apa sampean melihatnya? Surya menatap mereka sebentar, lalu tersenyum tipis. Bagas? Tidak, aku tidak melihatnya. Suaranya tenang, bahkan terdengar santai. Anak-anak sering bermain di sini, tapi aku tidak memperhatikan satu persatu. Warga saling pandang. Ada sesuatu yang terasa janggal. Tapi kata anak-anak, Bagas masih di sini menjelang maghrib, kata seorang ibu lain. Surya tetap tersenyum, meski tangannya yang menggenggam cangkir teh sedikit bergetar. Kalau memang hilang, sebaiknya cari di sekitar desa dulu. Anak kecil bisa saja tersesat. Merasa tidak menemukan jawaban, warga akhirnya pergi untuk melanjutkan pencarian.
Namun, tidak dengan Gendis. Ia tetap berdiri di sana, menatap tajam ke arah Surya. Kakak iparnya itu terlalu tenang, seolah tak terganggu dengan menghilangnya seorang anak. Dan itu membuatnya semakin curiga. Sore harinya, Gendis mendapat kabar bahwa seorang pembantu yang baru saja keluar dari pekerjaan di rumah Surya ingin berbicara dengannya. Ia segera menemui Warsi, perempuan setengah baya yang wajahnya dipenuhi ketakutan. "Mbak Gendis," bisiknya dengan suara bergetar. "Aku tidak bisa diam. Saja aku melihat sesuatu malam itu. Apa yang kau lihat?" "Aku melihat Pak Surya keluar diam-diam. Ia membawa sesuatu yang terbungkus kain." Jantung Gendis berdegup kencang. "Kemana ia pergi?" tanyanya. Berusaha tetap tenang. "Ke hutan, ke arah sumur tua itu." Warsi menunduk, seolah takut kata-katanya akan membuatnya ikut celaka. "Aku tidak tahu isinya, tapi aku mendengar suara rintihan kecil dari dalam bungkusan itu." Darah Gendis seketika membeku. Bagas bocah itu tidak menghilang. Ia dibawa ke sumur tua. Malam mulai turun saat Gendis berdiri di depan jendela kamarnya, menatap rumah Surya di seberang halaman. Ia tahu, Surya telah melakukan sesuatu yang mengerikan. Dan, jika dugaannya benar, maka jawabannya ada di rumah itu. Ia harus mencari bukti. Ia harus menyelinap ke dalam rumah Surya malam ini. Malam turun dengan sunyi yang mencekam di desa Karangjati. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah-olah ada sesuatu yang merayap di sela-sela kegelapan. Gendis berdiri di tepi halaman rumah Surya, jantungnya berdegup kencang. Ia menggenggam, selendangnya erat, menahan ketakutan yang mulai menjalar di tubuhnya. Setelah mendapatkan petunjuk dari Warsi, ia yakin bahwa Surya telah mengorbankan Bagas untuk menunda kutukan Danyang. Tapi ada sesuatu yang belum terjawab. Apa yang terjadi pada arwah Bagas? Dengan langkah pelan, Gendis menyelinap ke halaman belakang rumah Surya. Di sana berdiri sebuah pohon randu besar, pohon tua yang konon dipercaya menjadi tempat bersemayamnya makhluk-makhluk halus. Angin malam berembus, membawa bisikan-bisikan halus yang sulit dimengerti. Daun-daun randu bergemerisik tanpa sebab, seperti ada sesuatu yang bergerak di antara mereka. Lalu, di bawah pohon itu, Gendis melihat sesuatu yang membuatnya hampir berteriak. Seorang anak kecil berdiri tegak, menghadap ke arahnya. Bagas. Namun, ada sesuatu yang sangat salah. Tubuh bocah itu tampak pucat, hampir transparan, seperti bayangan yang tak seharusnya ada di dunia ini. Bajunya masih sama seperti hari terakhir ia terlihat, tetapi penuh noda tanah dan darah kering. Dan matanya kosong. Tidak ada kehidupan di sana. Pelan-pelan, Bagas tersenyum. Bukan senyum seorang bocah. Bukan senyum yang manusiawi. Senyuman itu melebar lebih dari yang seharusnya, hampir tak wajar. Gendis mundur, napasnya memburu. Lalu ia melihatnya bekas cekikan di leher Bagas. Angin berembus semakin kencang. Daun-daun randu berjatuhan seperti hujan hitam. Lalu, dari dalam kegelapan, muncul sosok besar yang menakutkan. Danyang dari sumur tua. Bayangan hitam raksasa itu melangkah maju, mata merahnya membara di tengah malam. Suaranya berat, bergema di udara seperti guntur yang ditelan tanah. Terlambat, Gendis. Suaranya menelusup ke telinga Gendis, membuat bulu kuduknya berdiri. Kau yang selanjutnya. Gendis berbalik, berusaha berlari. Namun dari segala penjuru, bayangan hitam mulai bermunculan, melingkupinya. Ia terperangkap. Saat Gendis hendak berteriak, pintu rumah Surya terbuka mendadak. Dari dalam, Surya Atmaja keluar dengan wajah penuh ketakutan. Ia berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar. Mata Surya melebar saat melihat Danyang berdiri tegak di dekat pohon randu. Tumbal ini tidak cukup, Surya. Suara Danyang menggema, membuat Surya semakin ketakutan. Kau tahu perjanjiannya? Surya jatuh berlutut, wajahnya semakin pucat. Ia tahu, tumbal Bagas tidak cukup untuk memuaskan Danyang. Dan kini, giliran Surya yang harus membayar harga. Namun,
Sebelum Surya sempat bicara, sesuatu terjadi. Bagas bergerak. Bocah itu melangkah perlahan ke arah Surya, senyumnya masih melebar, matanya masih kosong. "Pak Surya, kenapa aku ada di sini?" Suara kecil itu terdengar polos, tetapi di baliknya ada sesuatu yang mengerikan. Surya terisak, mundur perlahan. Ia tahu ini bukan lagi Bagas. Namun, Bagas terus mendekat, hingga akhirnya. Sebelum Gendis sempat memahami apa yang terjadi, ia merasakan sesuatu mencengkeram tubuhnya. Dingin, mengerikan. Ia berusaha berteriak, tapi suaranya seakan hilang dalam pekatnya malam. Hanya ada satu suara yang terdengar, menggema di seluruh desa, jeritan panjang Gendis. Suara itu melengking, memenuhi udara, menembus keheningan desa Karangjati. Dan kemudian semuanya menjadi gelap. Esok paginya, fajar, menyingsing dengan sinar redup yang seakan enggan menerobos kelamnya malam. Warga desa pun tercengang ketika mendapati pohon randu di halaman rumah Surya kini dipenuhi noda darah segar. Di antara dahan-dahan yang melengkung, darah mengalir bagai saksi bisu dari peristiwa yang mengerikan. Yang lebih meresahkan, tidak ada jejak Gendis, sosok yang selama ini menyimpan harapan dan keberanian, yang tersisa seolah-olah ia ikut larut dalam bayang-bayang kutukan. Di dalam rumah megah itu, Surya Atmaja berubah menjadi bayangan manusia. Dulu, ia adalah sosok yang anggun dengan senyum misterius. Namun kini ia berbicara sendiri dengan suara lirih yang berubah menjadi jeritan di tengah malam. Setiap kali rembulan mengintip dari balik awan, Surya tampak terpaku, matanya kosong dan bibirnya terkatup dalam teriakan tak terdengar, seakan ia berperang melawan kekuatan yang perlahan menghisap jiwanya. Tubuhnya semakin kurus, keriput-keriput di wajahnya menandakan penderitaan yang kian mendalam, seperti diserap oleh kekuatan, kegelapan yang tak terlihat. Pada suatu malam, Parni, pembantu rumah tangga terakhir yang masih bertahan, tak mampu lagi menanggung aura mencekam itu. Dalam diam, ia mengintip dari balik jendela dan menyaksikan sesuatu yang membuatnya terperangah. Sebuah bayangan hitam duduk dengan tenang di atas dada Surya yang tengah tertidur lelap, seolah bayangan itu mengontrol setiap napas yang dihela, tanpa sempat mengucap sepatah kata pun. Parni pun lari terbirit-birit, meninggalkan rumah yang kini telah berubah menjadi sarang kengerian. Tak lama kemudian, kabar tentang tingkah laku aneh Surya dan penampakan menyeramkan itu merebak ke seluruh desa. Warga mulai menjauhi rumahnya, menganggap tempat itu sebagai sumber kutukan yang harus dihindari. Suasana desa pun dipenuhi bisikan takut dan harapan agar kegelapan itu segera berlalu. Hingga suatu malam, terdengar jeritan terakhir yang mengguncang keheningan. Suara itu bukanlah jeritan biasa, melainkan teriakan penuh derita yang seakan mengadukan penderitaan jiwa yang tak terperi. Jeritan tersebut mengoyak malam, menggema hingga ke pelosok desa, membuat setiap pendengarnya merinding ketakutan. Pagi berikutnya, saat embun masih menetes di daun-daun, warga mendapati Surya tergeletak kaku di dalam kamarnya. Tubuhnya telah mengering, seperti mayat berusia puluhan tahun, dengan mata yang melotot lebar dan mulut terbuka, seolah ingin mengeluarkan teriakan terakhir yang tak mampu ia ucapkan. Sosoknya telah lenyap, tersisa hanya kepingan jiwa yang tersisa dalam kesunyian abadi. Di sudut kamarnya yang sunyi, sebuah cermin besar masih tergantung megah, namun di dalam pantulannya bukanlah wajah Surya yang pernah dikenal, melainkan bayangan Danyang. Mata merah menyala dan senyum penuh kepuasan terlukis jelas di permukaan cermin itu, seolah mengisyaratkan bahwa perjanjian gelap telah berakhir dengan harga yang sangat mahal. Tak tahan lagi dengan aura kemalangan yang menyelimuti, warga desa pun berkumpul dan dengan tekad yang bulat memutuskan untuk menghapus kutukan itu. Mereka membawa kayu bakar dan menyalakan api, membakar rumah Surya, hingga abu dan bara menyatu dengan angin malam. Semangat mereka tertuang dalam harapan bahwa api yang membakar itu akan mengusir sisa-sisa kegelapan dan mencegah kutukan menyebar ke generasi mendatang. Meski rumah telah menjadi abu, di tengah reruntuhan dan puing-puing yang tersisa, sumur tua di hutan masih berdiri dengan angkuhnya. Sunyi dan tak terjamah,
Sumur itu menyimpan rahasia gelap, sebuah penantian abadi bagi jiwa-jiwa yang tergoda oleh ilusi kekayaan. Ia menunggu dengan sabar, menggoda setiap insan yang mau menukar nyawa dengan harta, tanpa menyadari bahwa harga yang harus dibayar selalu jauh melebihi yang dibayangkan. Begitulah, kutukan itu pun berakhir, namun tidak sepenuhnya lenyap. Kisah Surya, Gendis, dan semua yang terperangkap dalam permainan gelap pesugihan akan terus menjadi peringatan bagi mereka yang pernah mendengar bahwa dalam keinginan untuk menggapai kekayaan dunia, jiwa manusia tak ternilai harganya akan selalu terjebak dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Tamat, seperti inilah akhir dari kisah Tumbal Jalan Setan. Sampai jumpa, makasih.